buat nih, ini corong tapi dari daun. Ini mah cocoknya buat dimasak. Naik motor begini kesukaannya emak dari zaman gadis Sadayana. Apalagi bisa sambil menikmati suasana desa yang indah ini. Hari ini emak udah janji sama mamang-mamang yang lagi pada kerja di ladang buat masakin lauk makan siang. Tapi emak teh dari tadi belum ada ide mau masak apa. Sadayana aya ide tuh, sok kasih tahu emak tuh. Mak, di kira harus dimasak nak. Iya ini mas, mau cari bahannya dulu. Nanti dimasakin sama emak. Ya, entot. Nggak lama kok. Ya. Dari tadi teh emak udah ngeliat ada pohon pepaya si Pak RT yang buahnya udah jarang. Kayaknya mah pas iya teh kalau jadi bahan masakan hari ini. Daripada nyari bahan yang susah-susah, kasihan si emasnya udah pada kencot. Kencot teh artinya lapar kalau di Banyumas mah bahasa ngapak teh ya. Sadayana, hari ini emak mau masak 1 pohon pepaya. Tuh dari mulai batang, mulai buah sama daunnya mau emak pasak semua buat dibagiin sama yang kerja di kebun ini. Aduh, nyam kamemen nu ieu wae nya. Nah, Emak pernah diceritain sama buyut emak, katanya si pohon pepaya ini dulu jadi penyelamat orang-orang kampung yang kelaparan di zaman penjajahan. Saking susahnya bahan makanan sampai batang pepaya juga dimasak. Generasi sekarang mah mana tahu kalau batang pepaya ini teh juga enak di sayur. Beres ditebang, sekarang emak mau potong-potong dulu. Dari mulai petikin daunnya, ranting daun sampai batang utamanya. Bagian yang gak kalah penting juga, ini bagian daun pepaya. Semua udah pada tahu kan? Bagian daun pepaya yang pahit-pahit nagih ini teh bagus banget buat nambah stamina. Soalnya banyak kandungan antioksidan dan vitamin dan asam folat. Buat ibu-ibu yang lagi pada nyusuin anak bayi, daun pepaya ini teh juga bagus banget buat bikin produksi ASI semakin melimpah. Sok coba liatin sekitar rumahnya Sadayana. Barangkali ada pohon pepaya yang udah gak berbuah. Terus langsung ikutin nanti resep emak ya. Hai. nah, Sadayana, batang ini yang akan emak pasak nanti. Kenapa emak masak batang pohon pepayanya? Kata emak mah lebih enak tuh pohon pepayanya. Tapi yang dalamnya ya, jangan yang luarnya. Nanti makan kupas. Lalu yang dalamnya dimasak. Itu enak banget. Sekarang kita mulai masak. Ayo kameramen. Aduh. Nah, emak tadi udah siapin juga bumbu-bumbu buat masaknya. Hayu kita mulai aja. Sadayana, sekarang emak lagi mau masak nih sama si Mbak. Halo Mbak. Ya, Mbak. Untuk bumbu-bumbunya dan bahan-bahannya sangat sederhana lagi. Nah, ini udah pasti ya Mbak, daun pepaya, ada batang pepaya, tuh. Lalu ada gedang atau gandul ngora. Segar ini Mbak kalau dibuat soel ya. Nah, untuk bumbunya emak gunakan bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, lalu gula merah, cabai rawit, bawang putih sama cabai merah. Salam, serai, lalu garam, bumbu penyedap, sama ketumbar. Dan yang paling penting ini dia santannya. Dan yang terakhir tanah liat tuh, yang udah direndam selama 1 malam biar encer. Aduh si Mbak teh Emak ini mau baik masak pisan ya, mau bantuin emak masak. Sini Mbak, biar emak yang bikin racikan bumbunya.
Mbak tolongin potong semua bagian pepaya ini ya, biar nanti makannya gampang. Setiap masak teh, Emak nggak pernah punya takaran yang pasti, alias pakai takaran kira-kira. Tapi alhamdulillah ya sadayana, rasa masakan emak teh nggak pernah mengecewakan. Semua bumbu kita haluskan dulu pakai ulekan batu ini. Soal ngulek teh, emak udah hobi dari kecil. Jadi kalau lihat ulekan sama bumbu begini mah udah seneng banget. Dari semua bagian pepaya ini, favorit emak mah bagian batang sama daun pepayanya. Nah, sebelum bisa dimasak, orang-orang di desa sini teh punya tips unik biar daun sama batang pepayanya nggak pahit. Sok liatin emak ya, sekalian emak mau rebus dulu nih bagian batang dan daunnya. Ya udah Mbak, udah selesai motongnya. Sekarang emak yang ngerebus pohon pepayanya ya. Aku beres-beres. Iya. Mau tumpah kameranya. Simpen di sini aja dulu. Nah, sadayana sebelum pohon pepaya sama daun pepayanya direbus, emak mau siram dulu. Pakai apa tadi Mbak? Emak lupa. Ampau atau cadas batu ya, untuk menghilangkan rasa pahitnya. Nah, kucurin. Nah, nanti tunggu sampai mendidih. Batu cadas atau batu tebing teh mengandung mineral dan zat kapur yang bisa dipakai untuk menghilangkan rasa pahit pada daun dan batang pepaya. Beruntungnya di sekitar desa ini teh banyak terdapat batu cadas. Batang, daun, dan tambahan tanah liat ampau ini kita rebus sekitar 20 menit ya. Ingat, jangan kelamaan, nanti bisa layu alias nggak kerenyes lagi pas dimakan. Udah mateng Mbak. Ayo atau kameramen bantuin emak panasin wajan sama minyak. Emak teh mau mulai numis ini. Aromanya enak banget ya. Bumbu rempahnya teh lumayan komplit, jadi harum banget. Kalau tumisan udah berubah menjadi kuning kecoklatan, langsung aja masukin air santan dan aduk terus ya. Nah, pas santan sudah mendidih, sekarang saatnya kita masukin semua bagian dari pohon pepayanya. Aduk-aduk lagi biar bumbunya semakin meresap. Tapi ingat ya, jangan lama-lama, karena tadi daun dan batang sudah direbus cukup lama. Nah, akhirnya masakan satu pohon pepayanya sudah selesai. Mudah-mudahan semua pada suka ya, pohon pepaya masak santan ala emak enak. Ayo Mbak, panggil yang lain biar kita makan, mumpung masih panas ini teh. Nih, masakannya udah jadi, Mas. Mak ambilin ya. Kuahnya. Awas masih panas, Mas. Enggak. Kuahnya. Aduh, seru tehnya. Makan depan tunggu langsung masih ngebul-bul-bul. Suasana di desa Mas selalu bikin emak betah. Masak dan makan di tengah ladang seperti ini juga selalu jadi favorit emak. Sok, cobain deh sekali-kali. Enak pisan ini teh. Sama sekali nggak ada rasa pahitnya. Masaknya juga gampang. Hayu dimakan, jangan ada sisa. Ntar emak nggak mau masakin lagi nih kalau nggak dihabisin. Gunakan pasir, kita masukkan, kita buat seperti ini corong tapi dari daun. Air yang mendidih. Wilujeng siang sadayana. Ini teh kayaknya bahan masakan favorit sejuta orang dah. 1001 macam masakan bisa dibikin dari telur ayam. Tapi jangan cuma jadi telur ceplok dan dadar aja, bos atuh. Nah, kali ini emak punya resep unik berbahan dasar telur ayam. Cara masaknya juga unik pisan sadayana. Pasti bakal tercengang. Sok we ditonton sampai selesai ya.
Saya ini akan merebus telur menggunakan pasir. Rebus telur tapi pakai pasir. Sadayana udah pernah tahu belum cara masak begini? Cuma emak yang punya nih. Namanya juga rebus pakai air, kalau emak beda pakai pasir. Sebagai orang pesisir, emak manfaatkan pasir di halaman rumah untuk memasak. Pasirnya teh harus diayak dulu ya, biar bersih atuh. Lalu panaskan pasirnya. Pokoknya mah sebelum telurnya dimasukkan harus dipastikan pasirnya benar-benar panas. Tapi apinya juga jangan kebesaran, sedang-sedang saja. Sepertinya pasirnya sudah panas. Kita taruh telurnya satu persatu ya. Pasir satu wajan ini teh bisa untuk memasak 1 kilogram telur Sadayana. Biar matangnya sempurna, telurnya harus tertimbun pasir begini. Telurnya sudah terkubur semua. Kita tunggu kira-kira setengah jam. Kita diamkan. Jaga apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang sedang saja. Cara masak seperti ini teh bisa jadi solusi saat harga minyak melambung tinggi loh. Waduh, pasukan alias anak-anak emak udah nggak sabar nih nunggu telur rebusnya mateng. Sabar ya barudak, tunggu setengah jam heula baru nanti kita bisa makan. Oh iya Sadayana, kalau pasirnya sudah terlalu panas, apinya harus dikurangi ya. Intinya mah api harus sering-sering dipantau. Kayaknya telur sudah matang tuh, emak lihat dulu ya. Sepertinya ini sudah matang. Ini sudah setengah jam lebih. Kasihan anak-anak sudah menunggu. Kita angkat saja ya. Sekarang telurnya mau emak cuci sampai bersih nih. Sadayana pasti masih penasaran kan? Apa benar telurnya bakal matang sempurna seperti biasanya telur rebus? Wow. Wah, Sadayana bisa lihat sendiri kan kuning dan putih telurnya matang sempurna. Sok weh, anak-anak langsung dimakan telur rebusnya. Mereka mah suka pisan sama telur rebus. Sadayana suka makan telur rebus juga nggak? Udah tahu belum kalau vitamin dari telur rebus teh lebih tinggi dari telur goreng? Malah emak dengar makan 1 telur rebus setiap hari dipercaya bisa mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung dan mencegah risiko terkena kanker. Jadi jangan ragu atuh untuk makan telur rebus setiap hari ya Sadayana. Ayo anak-anak, habisin ya telur rebusnya. Kalau kurang, ntar emak bikin lagi. Sadayana untuk resep kedua, emak mau bikin telur panjang. Sadayana ada yang pernah bikin telur panjang? Telur bentuknya mah bukan bulat aja atuh, bisa juga dibuat versi panjang. Nah, ini ada bahan yang sudah saya siapkan. Ada daun pisang dan aluminium foil. Saya akan buat dulu cetakan telurnya. Kita kasih minyak sedikit supaya tidak lengket. Daun pisang dan aluminium emak pakai sebagai cetakannya. Emak olesi minyak ke permukaan aluminium foilnya. Daun pisangnya ada di bagian luar ya Sadayana. Lalu digulung yang rapih supaya nggak bocor nanti telurnya. Setelah digulung, kita akan membuat talinya. Kalau diikat begini, cetakannya nggak akan bergeser. Tetap rapih, euy. Sekarang kita akan cabut pipanya. Kita rapihkan dulu ya pinggirannya. Kita gunting. Sekarang emak pisahin kuning dan putih telurnya. Khusus untuk putih telurnya, emak tambahin daun bawang dan penyedap rasa biar makin raos. Sekarang tinggal masukin telurnya ke cetakan deh. Yang terlebih dulu dimasukkan putih telurnya dulu ya. Kita masukkan, kita buat nih, ini corong tapi dari daun. Harus hati-hati ya Sadayana, jangan sampai tumpah telurnya. Selanjutnya rebus telurnya di air yang mendidih. Tutup dan diamkan selama 10 menit. Nah, sudah 10 menit nih Sadayana. Telurnya mau emak cek dulu ya. Udah mateng nih putih telurnya. Masak telur dengan cara seperti ini butuh kesabaran ekstra. Kalau nggak sabar bisa hancur telurnya. Dan sekarang kita masukkan kuning telurnya. Kita menggunakan corong. Bagian kuning telurnya sudah terisi penuh. Sekarang rebus kembali selama kurang lebih 10 menit. Sekarang kita buka dulu talinya. Masih panas ini. Mirip lontong, dak. Tapi isinya bukan beras, tapi telur. Ya tuh. Lumayan cantik kan? Kalau tetangga lihat bisa jadi bahan omongan nih. Bisa bingung mereka dak.
Kok bisa bikin telur begini bentuknya? Telur rebus unik ala emak ini bisa cocoknya disantap pakai nasi panas dan sambal dadakan. Dijamin endul pisan. Baru 2 resep tadi Sadayana sudah tercengang kan? Masih ada 1 resep lagi nih, namanya telur ayam lapis. Tuh, cakep pisan kan tampilannya mirip kue? Bahan-bahan yang emak gunakan sangat sederhana ya Sadayana. Ada telur, bubuk penyedap rasa, dan garam. Yang pertama akan saya lakukan yaitu memisahkan kuning telurnya terlebih dahulu seperti ini. Jangan lupa telurnya dikocok dan diberi sedikit penyedap rasa dan garam. Lakukan cara yang sama pada telur kuningnya ya. Nah, supaya tidak lengket, wadahnya kita lumuri dulu pakai minyak sedikit saja ya. Emak sengaja pakai loyang berbentuk lope. Soalnya ini emak masaknya pakai cinta. Ahai. Tapi kalau Sadayana mau pakai yang bentuknya persegi atau segitiga nggak masalah kok. Sekarang tinggal kukus di air mendidih Sadayana. Kukus kurang lebih selama 5 menit. Setelah putih telurnya terlihat agak matang, tuang kuning telur di atasnya. Lalu kukus lagi selama 5 menit. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai telurnya habis. Ini dia, telur lapisnya sudah jadi. Sekarang saya akan coba untuk membelahnya dan lihat kematangan di dalamnya. Ini cantik pisan. Emak jadi nggak sabar pengen icip-icip, Biar telur ayam lapisnya makin raos, emak mau tambahin saus sambal. Gimana? 3 resep mengolah telur ayam ala emak ini. Bisa banget dicoba bikin di rumah. Anak-anak dan suami pasti suka deh. Makannya juga pasti bakal lebih lahap. Mantap surantap pokoknya mah. Sadayana, emak dan Adani lagi mau nyari buah seger nih di dalam hutan. Kira-kira buah apa ya yang bisa emak temukan? Ayo Dani, cari. Lihat nih, sekarang berada di hutan sama si Adani. Pengen cari apa sih, A? Di kebun, bukan di hutan. Oh iya, di kebun sama lah, kebun sama hutan. Rencananya pengen cari yang segar-segar sama si Adani. Cari apa ya? Lihat-lihat sekitar masih belum ada tanda-tanda dari pohon buah nih. Jalan terus aja deh, moga-moga ketemu pohon yang buahnya lagi panen. Masih jauh nggak, A? Enggak, Duh, iya Kat- jauh nih power kieu. udah 12 tahun sih saya nggak kesini. Kirain udah bahkan sering kesini. Mana? Buah apa itu, A? Lobe. Hah? Lobi. Lobi dari mana kamu? Lobi. Oh iya, ini yang cari dari kemarin. Mau banget ini, A. Asem. Iya, kan pengen bilang pengen yang seger-seger. Ih bener ini, tapi buahnya mudah mau habis, A. Banyak lah. Sedikit juga, aduh. Pilih-pilih yang matang tuh, A. Supaya nggak penasaran, cobain satu Ini kalau di Mirip kupa ya. Pedes banget. Nah, ini yang dinamain apa? Lobi. Ah, Kupa 2. kupa 2. Nah, pilih-pilih, A. Yang matang, A. Di sini juga banyak. Rasanya menggoda kelihatan, tapi asam banget ini. Oh, ini kesukaan nih. Dirujak enak, Dan. Gue pengen yang segar-segar biar melek mata. Ternyata nemu juga di sini. Yang asem-asem gini memang cocok pisan buat ngerujak. Buah lobi-lobi biasanya tumbuh menjalar di kebun-kebun atau hutan tropis. Tapi hari ini buah yang juga dikenal dengan sebutan balako agak sulit ditemukan. Soalnya tidak banyak yang membudidayakannya. Padahal dari sisi kesehatan, buah lobi-lobi memiliki beragam kandungan nutrisi yang bisa berkhasiat dalam mencegah berbagai penyakit berat loh. Buah yang mirip ceri ini cukup kaya akan kandungan antioksidan. Jadi bisa melawan zat-zat berbahaya yang bisa melemahkan fungsi ginjal. Tidak hanya itu, beragam kandungan zat pada lobi-lobi juga memiliki fungsi mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko kanker dan mengontrol gula darah. Wah,
dari buah yang kecil begini ternyata loba pisan euy khasiatnya. Tuh yang merah aja asem, apalagi yang putih. Pengennya yang asem-asem guys. Segar, yang asam segar dan Guys, yang asam ada yang tahu buah ini? segar. Ada yang pernah lihat? Memang buah lobi-lobi ini rasanya asem pisan. Tapi kalau khasiatnya begitu besar, ditahan-tahan aja deh. Karena rasa asemnya juga, buah lobi-lobi bisa diolah jadi berbagai makanan jadi. Di luar negeri, buah ini jadi bahan dasar untuk produk selai, jelly, sirup, atau permen. Tapi di Indonesia, coba tebak apa makanan dari buah-buahan yang enak dimakan asam-asam? Iya benar, rujak. Hayu ngerujak yuk. Mau ngerujak sama si Adani, ayo ikutin terus sama si Adani. Ayo Dan. Bumbunya udah siapin. Gunakan cabai rawit, garam, terasi yang udah bakar sama gula merah deh. Sekarang mau buat rujak. Artinya si Adani pengen rujak buah lobi-lobi yang tadi dipetik. Sengaja nggak pakai asam Jawa. Soalnya buah lobi-lobinya udah asem, udah kecut banget. Nah, udah jadi. Sekarang mau bikin rujak yang campurin aja. Tuh. Kalau ibu potong-potong. Ya bentar, Ibu potong-potong dulu. Tadi ini udah dicuci kan? Secara tampilan buah ini terlihat sangat menggoda ya. Merah dan kulitnya halus. Nah, kita coba kalau sudah dirujak, apakah sesuai dengan tampilannya? Pokoknya ibu udah ngaruh, mending ngaruh. Aduh, ini ngaruh dia Gusti. Nggak kerasa nih asemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak digerus? Enggak. Keluntungan baik. Masih hasil baik. Emang juara deh pokoknya si buah asem ini. Sudah dicampur gula dan cabai, asemnya masih nggak kalah. Habisin, Habisin. Habisin gimana? Asem. Lada, aduh. Segar. Perut melek. Ini kameramen mau coba? Ayo sini, siapa yang mau nyoba sini sama? Coba cara lain supaya nggak keaseman. Nih, sama ini nih ya. Contohnya sama kerupuk. Ini enak banget, Nih. Tadi ya kan. Yang kerupuk mah. Ini mau buat yang hidam. Ada bijinya. Asam banget guys. Ada nih nyerah, nggak mau makan lagi. Lama-lama emak pun berasa seperti lagi ikut lomba makan asem nih. Nggak apa-apa deh, yang penting tujuan emak tercapai. Jadi seger, alhamdulillah. Sadayana, lebah madu teh nggak cuma bersarang di pohon aja. Tuh, lihat. Kadang ditemukan juga di atap atau loteng rumah. Uluh, besar pisan, serem.
Kalau nggak punya pengalaman, lebih baik panggil petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi lebah-lebah ini. Berbahaya, euy. Ini si AA kameramen yang evakuasi sarang-sarang lebah yang ada di atap rumah tetangga. Emang tuh si kameramen nyalinya banyak pisan, nggak ada takut-takutnya. Sampai emak dioleh-olehin sarang lebahnya nih. Ya Allah, ini mau kamu ambilnya udah terlalu tua ini. Cuma sedikit madunya. Ya Allah, madunya cuma sedikit amat. Kamu mah salah ambilnya. Ini mah cocoknya buat dimasak. Tumis tuh banyak telurnya. Emak udah seneng, kirain mah di dalam sarangnya ada banyak madu. Ternyata cuma sedikit madunya. Tapi nggak apa-apa, hatur nuhun ya men. Madunya. Manis banget. Sarangnya sebenarnya bisa juga langsung dimakan. Aman kok Sadayana. Yang penting sarangnya masih baru karena teksturnya masih lembut. Nah, sarang lebah yang baru ditandai dengan warnanya yang putih kekuningan seperti ini. Dalam sarang lebah juga mengandung bee pollen, propolis, dan juga royal jelly loh. Jadi sarang lebah juga berkhasiat untuk kesehatan. Dari meredakan batuk sampai bisa mencegah penyakit jantung dan liver. Mantap pisan kan? Oh iya, selain dimakan langsung bisa juga dimasak loh. Rasanya teh raos pisan. Sebelum diolah, sarang lebahnya mau merebus heula. Ini udah Emak siapin air mendidihnya. Tinggal masukin sarang lebah ke air mendidih. Rebusnya nggak perlu lama-lama Sadayana, cukup 10 menit aja. Setelah direbus, lilin di sarang lebahnya akan meleleh. Yang tersisa hanya larva atau telurnya saja Sadayana. Nah, telurnya inilah yang bakal Emak racik dengan berbagai bumbu. Bumbunya teh ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang. Semuanya ditumis sampai harum dan sedikit layu. Nah, kalau sudah, masukin telur lebahnya. Kayaknya ini udah mateng. Mau angkat. Aduh, makin gak sabar nih Emak, aromanya menggoda banget Sadayana. Mumpung masih anget nih, yuk sikat. Sekarang mau nyobain Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih banget. Gurih dari telurnya itu terasa banget. Tapi tetap sih ya, lebih enak madunya. Madunya manis banget. Ya. Ini Emak tergolong masakan ekstrim Sadayana. Tapi sekali-kali nggak ada salahnya atau nyobain makan. Kalau nggak memungkinkan masak sendiri di rumah, ya beli aja tuh. Seperti di daerah Malang, Jawa Timur, restoran ini menjual botok dari telur lebah. Wah, kapan-kapan Emak harus coba nih.